Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-9 yang tentunya merupakan rangkaian dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Pertemuan ke-9 ini kita akan mencapai pada CPMK keempat. Silahkan nanti dicek di spot ya, saya cantumkan di sana, mengeksplorasi hubungan kebijakan pendidikan nasional dengan kebijakan pendidikan di tingkat regional dan internasional. Itu kan tidak cukup satu kali pertemuan tingkat regional dengan internasional, sehingga pertemuan hari ini kita awali pada tingkat regional, khususnya hubungan kebijakan pendidikan tingkat nasional dengan kebijakan pendidikan tingkat ASEAN. Itu ya. Baik, apa yang harus kita capai? Kali lagi, tadi sudah disebutkan pertemuan kita untuk CPMK 4 dan PMK 41 menganalisis hubungan kebijakan nasional dan kebijakan dengan tingkat ASEAN. Ada dua hal yang akan kita capai hari ini: mengidentifikasi kebijakan dengan mengidentifikasi kebijakan dengan tingkat ASEAN dan merumuskan hubungan kebijakan pendidikan nasional dengan kebijakan pendidikan tingkat ASEAN. Kalau pertemuan sebelumnya berapa kali kita sudah diskusi panel mengenai tentang pendidikan kebijakan pendidikan dan pendidikan nasional. Hari ini kita sudah tahu bagaimana hubungan antara kebijakan nasional dan kebijakan pendidikan negara. Nah, baik, sebelum kita pada pembahasan lebih fokus lagi, di antara teman-teman, pernahkah mendengar, membaca, atau mungkin mengamati sebenarnya kebijakan pendidikan nasional kita yang ada hubungannya dengan kebijakan pendidikan di tingkat ASEAN itu apa? Silakan, Vigo. Untuk salah satu kebijakan atau program itu ada pertukaran pelajar tingkat ASEAN. Oke, bagus. Sudahkah teman-teman ada yang mengikuti pertukaran pelajar tingkat ASEAN belum? Oke. Nah, agak selektif juga ini ya. Biasanya beberapa persyaratan. Ada lagi pendapat lain? Silakan. Selain tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu, ada juga kerjasama antar perguruan tinggi di ASEAN. Ya, betul. Dosen kita di Cibiru ini ada yang sedang mengikuti program pendidikan di Malaysia untuk pasca sarjana S3. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kerjasama antar perguruan tinggi. Ada yang lain lagi? Ada persaingan tenaga kerja. Jadi ada tenaga kerja dari luar negeri datang ke Indonesia. Nah, yang ketiga ini yang menarik. Persaingan tenaga kerja. Apakah ada hubungan antara kualitas pendidikan dengan tenaga kerja? Menurut teman-teman, adakah? Ada. Contoh saja kalau yang dikemukakan bahwa tenaga kerja banyak dari asing masuk di negara kita, itu menunjukkan bahwa tenaga kerja ahli Indonesia belum banyak tersedia, sehingga perlu memasukkan tenaga kerja ahli dari luar. Inilah yang menjadi tantangan nasional. Kita perlu ada tenaga kerja yang memang berlatar belakang keahlian. Ini tantangan. Makanya perlu peningkatan kualitas pendidikan. Ada lagi? Oke, ada 3 hal ya yang menjadi informasi awal yang diperoleh oleh teman-teman. Tetapi perlu kita bahas berikutnya, apa sebenarnya kebijakan pendidikan di tingkat ASEAN dan bagaimana kronologisnya. Seperti apa kronologisnya? Nah, ini
Ya, diawali tahun 2003 itu ada konferensi tingkat tinggi negara-negara ASEAN, ditindaklanjuti berikutnya yang KTT ke-12 tahun 2000. Ini melahirkan ada kesepakatan berkaitan dengan membentuk komunitas ASEAN. 3 hal, yaitu yang pertama, Asian Political Security Community, singkatnya ATSC. Kemudian yang kedua, Asian Economic Community, dan yang ketiga, Asian Social Cultural Community. Pendidikan ada di mana? Masuk kategori sosial cultural ya. Nah, dari tahun 2003-2007 ditindaklanjuti tahun 2009 diselenggarakan deklarasi. Dikenalnya dengan Caan-Hua-Hin Declaration on Strengthening Cooperation on Education. Jadi itu namanya di bidang pendidikan, menindaklanjuti dari kesepakatan yang nomor 3. Untuk apa? To achieve an Asian caring and sharing community. Itu saling bekerja sama dan bertukar. Jadi kalau tadi disebut ada pertukaran mahasiswa atau pelajar, itu adalah wujud dari ini. Kemudian ada apa tadi? Dari kerjasama perguruan di antar perguruan tinggi, itu masuk di sini. Nah, tujuan dari deklarasi ini ada 4: menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan, mencapai akses universal untuk pendidikan dasar, kemudian mendorong kepedulian dan pembangunan anak usia dini, yang keempat meningkatkan kesadaran pemuda ASEAN. Nyambung ya dengan tadi pendapat yang pertama. Di sanalah deklarasi yang dirumuskan. Dari deklarasi ini ditindaklanjuti tahun 2015. Tahun 2015 ketemu lagi antar negara ASEAN. Ada 5 poin penting. Apa itu? Nah, mengembangkan National Skill Framework menuju kerangka kerja keterampilan ASEAN. Jadi nggak ada lagi pengiriman tenaga kerja antar negara ASEAN yang berbasis tidak keahlian. Kemudian mendorong mobilitas dan lebih besar para pelajar. Tadi ada pertukaran pelajar. Dukungan mobilitas yang lebih besar bagi pekerja terampil. Sudah sekarang pertukarannya adalah pekerja terampil. Kemudian mengembangkan pekerjaan yang berbasis kompetensi ASEAN. Jadi kompetensi pun dibina, tidak hanya tenaga kerja secara umum, tapi juga individu. Dan mendorong pengembangan standar kompetensi umum sebagai dasar benchmarking pengakuan kompetensi antar negara ASEAN. Jadi antar negara ASEAN itu sudah ada kesepakatan pengakuan bahwa ini sebagai tenaga dari Indonesia, misalnya terjadi Indonesia, apa standarnya tidak sama, tidak mengacu pada standar Indonesia saja atau standar Indonesia, tapi sudah ada. Itu teman-teman. Baik, dari hal ini, sementara apa yang dikemukakan tadi, kemudian sekarang teman-teman menganalisis kebijakan pendidikan nasional kita yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan tingkat ASEAN. Nanti dibagi kelompok ya. Apa yang harus dikaji tiap kelompok? Salah lagi. Saya harus menegaskan ini Pak. Kita dulu ya. Nah, teman-teman, dari periodisasi tadi tahun 2003 sampai tahun 2015, inti tujuannya adalah ini ensuring the integration of education priorities into Asian development agenda and creating a knowledge-based society. Jadi lebih ke pengetahuan yang sama, karena untuk meningkatkan kompetensi yang sama antar bangsa-bangsa yang ada di negara-negara ASEAN. Yang kedua, achieving universal access to primary education. Ya, pendidikan dasar kita. Promoting early child care and development. PAUD.
Kemudian yang keempat, enhancing awareness of Asian to youth through education and activities to build an Asian identity based on friendship and cooperation. Jadi di bidang pendidikan kita ada satu kesepakatan empat ini. Ya, oke, baik. Berikutnya, teman-teman tugasnya adalah diskusi kelompok untuk merumuskan di mana letak hubungan kebijakan pendidikan nasional kita dengan kebijakan pendidikan di tingkat ASEAN. Ada tiga kelompok ya. Kelompok pertama kebijakan pendidikan nasional dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kelompok dua mengkaji kebijakan pendidikan nasional dalam peningkatan akses pendidikan. Dan yang ketiga adalah mengkaji kebijakan pendidikan nasional dalam peningkatan kompetensi pendidik. Di mana hubungannya dengan tujuan-tujuan yang lain? Jelas? Oke, silahkan. Kita dalam kelompok. Banyak tempat yang bisa diterima. Silahkan. Iya, coba dulu seperti apa gitu. Kalau bilang kemudian dengan apa itu apa? Nah, seperti apa kebijakan itu kemudian cara berkaitan dengan akses pendidikan dasar. Oke, silakan kelompok tidak dan kemudian bahwa kabar pendidikan dan era lalu
Bisa dikat. Bisa dikat. Bisa dikat. Udah, berarti ya. Udah ambil. 15 menit berlalu. Udah ingin. Baik, teman-teman, 15 menit berlalu. Silakan yang akan mengemukakan pendapat pertama kali sesuai dengan fokus topik kajian. Siapa? Atau bisa kembali ke tempat semula, boleh? Baik.
eh, kami dari kelompok kerja, menurut kelompok kami, kebijakan nasional yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pendidikan adalah terbitnya undang-undang guru dan dosen yang mengatur tentang kompetensi pendidik. Nah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Nah, di dalamnya ini ditetapkan bahwa guru sekolah dasar minimal memiliki kualitas yaitu S1 dan 5 kualifikasi ya. Ya, kualifikasi. Dan ditetapkan standar kompetensi guru sesuai di bidang PAUD, SDMI, SMP atau MTS, dan SMA, SMK atau MA. Itu ya, dari usia kebijakan dengan karena kita adalah penawaran konten, penawaran dilaksanakan melalui Permendikbud yang mengambil tahun 2020. Kualifikasi. Kalau Indonesia dulu kita terus ya Ardi pengakuan kompetensi antar negara ASEAN. Sebagaimana itu juga merupakan poin penting yang telah disepakati oleh ASEAN. Jadi menurut kami juga itu hubungannya kebijakan pendidikan di tingkat ASEAN sendiri yaitu juga tujuannya itu dalam rangka mendorong pengembangan kompetensi timur sebagai dasar benchmarking pengakuan kompetensi antar negara ASEAN. Sebagaimana itu juga merupakan poin penting yang telah disepakati oleh ASEAN Community. Oke. Dan yang dimaksudkan oleh kami dulu. Dan yang mana? Kita lihat lagi coba. Kita lihat lagi tujuan yang mana? Yang mana? Yang 2015 poin 5. Iya. Ini ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ada pendapat lain? Oh, bukan pendapat lain, tapi pendapat dari hasil diskusi kelompok. Ya, menurut kelompok 2, hasil diskusi kami bahwa kebijakan tentang pendidikan inklusif ini adalah untuk menjawab agar semua anak usia SD tidak ada yang tertunda untuk mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Program HPA, B, C, dan SMA terdekat merupakan kebijakan pendidikan nasional yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan tingkat ASEAN yang terumuskan dalam deklarasi Chan Hua-Tin khususnya pada tujuan nomor 2. Iya, Mencapai akses universal untuk pendidikan. Ya, terima kasih. Kelompok 1 belum ditanya. Berdasarkan hasil diskusi kami, terjadinya perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk membangun kreativitas siswa agar menjadi tunas-tunas bangsa yang kreatif untuk bisa bersaing di masa depan. Jadi bisa dikatakan bahwa adanya perubahan kurikulum itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini memiliki kaitan juga dengan kebijakan peningkatan kompetensi pendidik yang bermuara juga pada peningkatan kualitas pendidikan, karena kualitas pendidikan ada di pundak guru. Terima kasih. Bagus ya. Terus kita. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kalau begitu, apa kesimpulan yang bisa kita rumuskan? Kalau kita menganalisis hubungan kebijakan nasional yang bisa ditetapkan dengan kebijakan pendidikan di level ASEAN. Apa itu? Pertama, apa? Kesimpulan yang bisa kita rumuskan. Apakah memang ada hubungannya atau terpisah? Ada hubungan. Terdapat hubungan. Ya, tidak lepas ya. Kebijakan pendidikan nasional tidak bisa lepas dari kebijakan pendidikan di tingkat ASEAN. Seperti tadi
Untuk pendidikan dasar banyak kegiatan yang dilakukan yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi, bahwa ada pendidikan industri. Oh, kelompok 3 ya, kelompok 2. Nah, itu kan dalam rangka untuk menyambungkan dalam tindakan tingkat nasional, ya, tentang pendidikan dasar. Semua anak harus memiliki kesempatan mengikuti pendidikan. Maka adalah pendidikan industri. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang bisa kita rumuskan, kebijakan bina nasional tidaknya dirumuskan hanya untuk menjawab tantangan nasional. Tadi tantangan nasional kita di awal tadi tantangan oleh ekonomi, persaingan tenaga kerja. Memang kita bersaing, tapi ini berdampak pada negara-negara di tingkat asing. Akhirnya terus apa? Harus ada benchmark untuk kompetensi profesional. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan kurikulum. Betul, jadi iklan kurikulum bukan semata-mata karena dari menteri, tapi memang untuk meningkatkan kualitas. Jadi perubahan kurikulum itu disuarakan di tingkat ASEAN, tidak hanya soal Indonesia di dunia. Jadi terjadinya perubahan kurikulum merupakan strategi untuk menjawab tantangan nasional dan regional. Ya, kesimpulan yang bisa kita. Ada pertanyaan apa di sini? Ini tidak ada. Cukup saja. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, untuk memperluas dan memperkaya wawasan tentang kebijakan pendidikan level ASEAN, nanti saya share beberapa materi yang bisa dijadikan pengajarannya. Nah, itu kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya, tetapi tidak level ASEAN lagi, tetapi level internasional. Silakan dibaca data bagaimana kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai lembaga tingkat internasional untuk kebijakan pendidikan. Gampang kan? Coba UNESCO.org. Nanti di situ ketemu banyak. Itu yang saya harapkan. Ketemu lagi untuk topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.